Halo, saya Kristen Leanto akan share mengenai apologetika. Walaupun banyak video-video seperti topik ini, namun tidaklah berlebihan. Dapat saya katakan semakin banyak informasi akan memperkaya wacana pengetahuan iman percaya kita. Dengan senang hati kalau ada saran komen atau kritik yang produktif bagi pembelajaran kita bersama, silakan tulis di kolom komen. Semoga bermanfaat. Apakah Alkitab dapat dipercaya? Apakah Tuhan itu ada? Jika Tuhan memang ada, bagaimana kita bisa tahu bahwa Dia baik? Apakah Yesus benar lahir tanggal 25 Desember? Bagaimana kita tahu Yesus benar-benar mati dan bangkit? Bagaimana kita tahu bahwa para murid tidak mencuri tubuh Yesus dan mengarang seluruh cerita tentang kebangkitannya? Apakah sains atau ilmiah berseberangan dengan Tuhan? Apakah ada bukti-bukti dari semua ini? Dan seterusnya dan seterusnya. Sebagai pengikut Kristus, bagaimana meresponsnya apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang legit atau masuk akal seperti ini? Besar kemungkinan umumnya jawaban-jawabannya antara lain. Karena menurut Alkitab sudah seperti itu dan saya mempercayainya. Saya dididik, dibesarkan untuk mempercayainya. Karena Yesus telah menyelamatkan saya dan mengubah hidup saya. Karena saya tahu dan merasa sejahtera. Jawaban-jawaban ini tidak ada salahnya. Anda mungkin dibesarkan, dididik, atau telah diubah dan percaya. Semuanya itu bagus. Namun jawaban-jawaban ini subjektif karena respons yang serupa diberikan juga oleh semua golongan agama lainnya dan itulah masalahnya. Itu pengalaman subjektif Anda dibandingkan dengan mereka. Kalau semua agama mengklaim masing-masing benar, bagaimana kita tahu kepercayaan kita lah yang benar? Mempelajari apologetika dapat memberi Anda jawaban yang baik, benar, dan terlebih menumbuhkan kepercayaan diri dan akan siap setiap saat. Apologetika tidak tertulis sebagai spiritual gift atau karunia rohani, pengkhotbah, atau penginjil. Namun semua orang Kristen dipanggil untuk siap dengan jawaban seperti terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Dikatakan, untuk selalu siap sedia menjelaskan kepada orang lain tentang pengharapan atau kepercayaan yang ada padamu, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Artinya sebagai orang Kristen, wajib mengetahui dan menjelaskan ketika ada pertanyaan terhadap kepercayaan imannya. Mengapa Anda percayai dengan apa yang Anda yakini atau percaya? Why you believe what you believe? Ayat ini jelas mengajak kita untuk berapologetik. Berbicara apologetik Kristen, maka akan membawa kita ke dunia ilmiah, logika, sejarah, dan filsafat. Apologetika secara harafiah adalah pembelaan iman. Asal kata Yunani apologia berarti pembelaan. Persis seperti argumentasi yang diberikan pengacara di persidangan. Dalam pengertian yang mendasar, apologetika mengacu pada komponen atau wacana argumentatif yang sistematis, menggali artikulasi definisi itu lebih jauh, serta pandangan alternatif dari suatu topik ditampilkan secara terorganisir. Setidaknya kita bisa menjelaskan mengapa kita percaya dengan apa yang kita percayai, bukannya asal percaya saja tanpa bukti atau blind faith. Kita bukan mencari kemenangan dalam berargumentasi, namun berkewajiban menjelaskan fondasi alasannya mengapa kita percaya. Sayangnya, apologetika kalaupun ada sangat sedikit diajarkan di gereja-gereja. Kebanyakan pendeta dan pemimpin gereja tidak terlatih di dalamnya, atau secara filosofis menentangnya dengan alasan apologetika bukanlah penginjilan, evangelism. Tentu saja ada perbedaannya. Penginjilan berfokus pada pemberitaan kabar baik itu sendiri, baik yang dipraktikkan dalam kehidupan serta untuk diwartakan. Kembali seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, apologetika adalah pembelaan keyakinan Kristen yang membantu menjelaskan dan memperjelas pesan Injil didasari argumen yang kuat dan logik. Alasan lainnya apologetika tidak spiritual, tidak alkitabiah, walaupun salah satu dari cabang ilmu teologi. Gereja seiring dengan perkembangan di semua spektrum tentu saja telah dipengaruhi oleh lingkungan akademik dan sosial secara keseluruhan. Tanpa landasan intelektual, tidak sedikit orang Kristen menjadi mangsa dari kepercayaan-kepercayaan yang lain di samping meningkatnya pandangan filosofis yang menyatakan bahwa
hanya bukti dari pengalaman-pengalaman atau budaya turun-temurun yang dapat mendukung klaim kebenaran Kristen. Kritik lainnya meragukan ineransi atau kebenaran kitab suci seperti Darwinisme, menantang ajaran Kristen tentang asal-usul manusia. Tidak hadirnya apologetika di gereja berkaitan dengan kemalasan intelektual yang dijadikan terkadang justifikasi atas nama iman. Efek anti-intelektualisme di kebanyakan gereja telah menjadi bencana. Tanpa memahami apa yang kita yakin dan mengapa kita mempercayainya, iman kita mudah lemah dan rapuh. Tidak heran banyak yang meninggalkan kekristenan, terutama di kalangan remaja pemuda-pemudi. Jika kita pandai dan bijak mempelajari kebenaran Alkitab, maka kita akan pandai juga untuk mempertahankannya. Semuanya ini hanya pengenalan singkat dan tentu saja ada lebih banyak ruang untuk dikatakan, diskusikan, dan diperdebatkan. Mengingat apologetika tidak atau belum populer diajarkan di kebanyakan gereja. Thank you.